Sejarah memang menarik untuk diceritakan, dengan bahasa dan gaya bercerita yang tidak monoton. Dengan bahasa dan gaya bercerita mengikuti perkembangan zaman, sejarah menjadi cerita yang unik untuk diulas kembali. Beberapa wilayah di Indonesia, khususnya wilayah Indonesia Timur, sejarah lisan masih mendominasi perkembangan penulisan sejarah atau historiografi yang ada di sana. Bahkan dapat dikatakan sumber-sumber tertulis untuk wilayah Indonesia Timur masih sangat jarang ditemui. Itulah kenapa perkembangan sejarah lisan di wilayah timur Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, menjadi sangat dominan. Hal inilah yang melatar belakangi pentingnya sejarah lisan untuk penulisan historiografi Indonesia, khususnya wilayah timur. Karena sumber utama dari cerita sejarah di sana adalah cerita yang dapat disampaikan secara turun-temurun secara lintas generasi. Untuk lebih memperjelas mengenai perkembangan sejarah lisan di Nusantara, mari kita simak penjelasan saya setelah tampilan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Septa Rahadian. Cara menikmati jejak sejarah dengan cara yang menyenangkan. Kita lanjutkan pembahasan mengenai sejarah lisan dalam historiografi Indonesia. Halo, saya Septa Rahadian. Teman-teman dapat menemukan saya di https://campsite.bio/septa_rahadian. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah perkembangan sejarah lisan. Di Indonesia, proyek sejarah lisan baru dikembangkan di bawah koordinasi Arsip Nasional pada tahun 1970-an. Fokus perhatian sejarah lisan ini lebih pada kelompok elit, bekas menteri, para pemimpin partai politik, para militer, dan para pemimpin PRRI atau Permesta. Selain itu, periode pendudukan Jepang pada tahun 1980-an juga menjadi fokus perhatian. Perkembangan sejarah lisan akhir-akhir ini agaknya cukup mengembirakan karena selain Arsip Nasional, ada berbagai organisasi sosial atau institusi yang mencoba mengembangkan sejarah lisan untuk berbagai tema. Tema yang kini banyak diminati misalnya tentang sejarah lisan kelompok korban PKI dan mengenai rumusa yang dilakukan oleh periset dari Yale University bekerja sama dengan beberapa peneliti di Yogyakarta. Selain itu, ada lagi kelompok sejarawan yang tergabung dalam proyek Indonesian Across Order yang didanai oleh Institut Perang dan Dokumentasi Belanda dengan berbagai tema, diantaranya seperti simbolisme kota, buruh perkotaan, prostitusi, pembantu, tukang becak, penenun yang ada di Yogyakarta. Atau untuk menyebut beberapa diantaranya yang pada dasarnya memperlihatkan keberagaman tema, kelompok, dan kelas sosial. Dilihat dari perkembangan historiografi Indonesia dan sekaligus historiografi sejarah lisan Indonesia, nampak ada pergeseran satu tema dari yang berfokus pada elit ke berbagai tema, termasuk kelompok sosial masyarakat bawah dari berbagai kategori sosial. Poin kedua yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan sejarah lisan antara objek dan konteks. Ada sebuah konsep besar di sini yang perlu kita pahami. Sejarah lisan adalah salah satu sumber informasi bagi para sejarawan atau bagi para ilmuwan sosial lain yang menggunakan pendekatan sejarah untuk objek studinya. Pada saat ini, sumber-sumber informasi lain selain sumber tertulis semakin beragam, seperti foto, film,
peninggalan budaya materi atau material culture dapat dijadikan sumber informasi yang dapat melengkapi gambaran masa lalu secara lebih komprehensif. Foto dan film juga akan membantu menggali sejarah lisan lebih kaya, karena dapat membangkitkan memori individu, keluarga, maupun komunitas, dan mungkin sekali memori mengenai tempat, peristiwa, dan sebagainya. Perkembangan historiografi sejarah lisan pada skala internasional dan nasional telah memungkinkan kita tidak lagi semata-mata bergantung pada sumber-sumber tertulis, sehingga dapat mengungkapkan pengalaman orang-orang yang disembunyikan dari sejarah. Konsep besarnya adalah karena sumber-sumber sejarah kelompok sosial kelas bawah ini tersembunyi dari sejarah atau kurang memiliki sumber-sumber tertulis, maka dengan sejarah lisan, pengalaman-pengalaman mereka dapat direkam. Karena itu, dalam beberapa kasus, sejarah lisan bisa menjadi tulang punggung dari apa yang kita miliki sebagai bahan sumber. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang nampak perlu dipertimbangkan sejarawan yang menggunakan sumber-sumber lisan ini. Yang pertama adalah sikap kritis, seperti halnya juga menghadapi sumber-sumber tertulis. Dan yang kedua adalah masalah pendekatan. Sejarawan semestinya harus kritis menggunakan sumber-sumber lisan, selalu mencek kebenaran sumber-sumber informasi yang diterima dengan sumber-sumber lain, termasuk dengan informan lain. Selanjutnya, sejarawan juga tahu latar belakang pengkisah, fungsinya atau tempatnya dalam sebuah keluarga, dalam sebuah komunitas, atau kelompok etnik, ataupun bisa juga agama. Apakah dia seorang laki-laki atau perempuan, dan bagaimana statusnya di tempat kerja, statusnya sebagai di organisasi sosial, atau di organisasi politik, atau di organisasi pemerintahan, dan seterusnya. Karena reproduksi memori yang disampaikan tidak bisa lepas dari latar belakangnya. Hal yang perlu kita ketahui atau konsep besar yang perlu dipahami adalah karena reproduksi memori yang disampaikan tidak bisa lepas dari latar belakang. Memori bukanlah sebuah proses tindakan mental yang sederhana. Bahkan, kata-kata yang digunakan untuk menguraikan tindakan seperti mengakui, mengingat, mengucapkan kembali, dan menjelaskan memperlihatkan bahwa memori dapat memasukkan apa saja, mulai dari yang bersifat pribadi atau private life sampai ke yang bersifat publik. Memori yang selektif bisa dilihat dari apa yang dikatakan dan yang tidak dikatakan, apa yang senang diungkapkan dan apa yang tidak senang diungkapkan atau disembunyikan, apa yang bisa diungkapkan hari ini dan apa yang bisa diungkapkan pada hari lain. Biasanya, tanda-tanda pengungkapan senang dan tidak senang misalnya dibantu dengan bahasa tubuh, dengan berbagai gerakan atau mimik dan tanda-tanda lain yang memperlihatkan sikap ketika diwawancarai. Informasi rinci yang diperoleh sejarawan bisa jadi merupakan kelemahan dan kekuatan. Kekuatannya memang terletak pada informasi yang detil. Kelemahannya adalah bahwa sejarawan akan terpuruk pada pengalaman individu yang detil, akan tetapi lupa pada konteks yang akan diteliti. Interrelasi dan interkoneksi antara objek, orang yang diwawancarai dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas, baik dalam skup keluarga, tetangga, komunitas, lokal, dan nasional, sepatutnya juga perlu diperhatikan. Konsep besarnya, dengan begitu, makna penulisan sejarah dari sumber-sumber lisan
bisa dipetik. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar yang tersedia di bawah tayangan berikut. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.